Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu penelitian tindakan kelas Bapak Dr. Ubaid Ridho MA dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, saya Salsabila Afifah, NIM 99 dari PBA kelas 6C. Di sini saya akan membahas tentang proposal yang sudah saya kerjakan untuk tugas UTS, yaitu judulnya Implementasi Thoriqoal Intiqoiyah atau biasa disebut metode eklektik pada pembelajaran mufradat bahasa Arab. Selanjutnya yaitu next slide di latar belakang. Di sini saya akan membacakan sedikit latar belakang saya, yaitu keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek, yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Siswa harus menguasai keempat aspek tersebut agar terampil berbahasa. Dengan demikian, pembelajaran keterampilan berbahasa di sekolah tidak hanya menekankan pada teori saja, tetapi siswa dituntut untuk mampu menggunakan bahasa sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi. Salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa adalah berbicara, sebab keterampilan berbicara menunjang keterampilan lainnya. Dan dalam pengajaran bahasa asing ini, biasanya kita memerlukan metode pembelajaran. Dan di sini ada salah satu metode pengajaran yang saya gunakan dalam tugas ini, yaitu Thoriqoal Intiqoiyah atau yang bisa disebut metode eklektik, merupakan suatu metode pembelajaran yang terdiri dari keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi 4 keterampilan itu bisa diajarkan dalam metode eklektik ini. Metode eklektik merupakan sebuah metode pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa Arab untuk semua materi bahasa. Metode ini juga merupakan metode yang sempurna serta sesuai bagi orang non-Arab yang belajar bahasa. Tujuan metode dialektik adalah agar pelajar dapat memahami materi-materi bahasa asing yang telah dipelajari, dapat membaca bahasa asing dan menulisnya dengan benar. Dari pernyataan yang tadi sudah saya bacakan, dapat disimpulkan bahwa tujuan menggunakan metode dialektik dalam pembelajaran bahasa Arab bagi siswa adalah siswa dapat menguasai 4 maharoh, yaitu istima, qiraah, kalam, dan kitabah dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Bisa next slide. Di sini identifikasi masalah yang saya sudah saya sudah bertanya dengan guru yang ada di sekolah di satu kota Tangerang Selatan, yaitu guru di situ biasanya menggunakan metode audiolingual. Tidak ada menurut saya tidak salah dengan penggunaan audiolingual itu. Tapi lebih baik jika guru bisa menggunakan metode yang lain gitu, seperti metode eklektik ini, karena metode eklektik ini kan dia bisa mencakup 4 maharoh gitu, bisa mencakup 4 maharoh. Jadi kalau misalkan guru itu bisa dan mampu menggunakan metode ini, lebih baik menggunakan metode ini. Jadi saya bacakan dulu identifikasi masalahnya. Di sini dalam proses pembelajaran bahasa Arab, siswa kelas 10 MAN 1 Kota Tangerang Selatan mengalami beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam penguasaan mufradat. Hal ini disebabkan siswa yang memiliki latar belakang berbeda, seperti siswa yang dari SMP yang tidak mempelajari pelajaran bahasa Arab. Oleh karena hal tersebut menyebabkan hasil belajar dan nilai siswa rendah. Dalam pembelajaran di kelas, siswa masih belum bisa mengungkapkan kata-kata serta menulis tulisan bahasa Arab, serta masih kurang dalam memahami mufradat bahasa Arab. Hal ini dikarenakan pembelajaran di kelas hanya berfokus pada metode audiolingual. Bukan karena metode ini tidak aktif, tetapi menggunakan satu metode bisa saja membuat siswa bosan, dan juga dalam pengajaran bahasa asing dan khususnya bahasa Arab pasti menghadapi kondisi objektif yang berbeda dari berbagai negara, lembaga lain, serta sekolah lain.
Kondisi objektif itu meliputi beberapa hal seperti keadaan murid, keadaan guru, sarana dan prasarana, serta tujuan pembelajaran. Guru mungkin bisa menggunakan metode eklektik agar banyak metode yang digunakan sehingga siswa tidak bosan dan bersemangat dalam belajar, dan juga bisa menjadi udara baru dalam pengajaran mufrodat bahasa Arab. Dan next slide yaitu tentang pembatasan masalah atau batasan masalah yang akan saya teliti. Bisa next slide. Di sini batasan masalahnya itu saya ada 3. Yang pertama, ada penelitian ini dilaksanakan pada proses pembelajaran oleh tenaga pengajar atau guru. Dan yang kedua, penelitian ini dilakukan di kelas 10, siswa kelas 10 1 Kota Tangerang Selatan. Dan yang ketiga, implementasi konsep penelitian pada pembelajaran bahasa Arab kelas 10 1 Kota Tangerang Selatan. Dan next slide itu tentang rumusan masalah. Di sini bagaimana penerapan metode eklektik Tariqo al-Intiqoiyah pada pembelajaran mufradat bahasa Arab siswa kelas 10 1 Kota Tangerang Selatan. Dan yang selanjutnya tujuan penelitian yang saya buat adalah mengetahui bagaimana penerapan metode eklektik pada pembelajaran mufradat bahasa Arab siswa kelas 10 1 Kota Tangerang Selatan. Dan yang selanjutnya itu ada manfaat penelitiannya. Next slide. Oh, enggak ada ya. Berarti manfaat penelitiannya saya bacakan aja ya. Yang pertama, bisa dijadikan barometer efektif atau tidaknya metode eklektik ini untuk pembelajaran mufradat bahasa Arab siswa kelas 10 1 Kota Tangerang Selatan. Dan yang kedua, ini penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca tentang metode eklektik. Dan di sini saya akan bacakan hipotesis tindakannya juga. Kan hipotesis itu dapat diartikan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap pembahasan penelitian. Berdasarkan konsep teori yang di atas, maka saya memiliki hipotesa bahwa penggunaan metode pembelajaran metode eklektik ini dapat menjadi metode baru yang digunakan dalam pembelajaran mufradat bahasa Arab siswa kelas 10 1 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya ada juga ruang lingkup penelitiannya. Ruang lingkup penelitiannya itu penelitian tindakan kelas ini dikenakan pada siswa kelas 10 1 Kota Tangerang Selatan. Dan yang kedua, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MAN 1 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan masuk ke bab 2, yaitu di landasan teori. Pertama, saya akan bahas tentang bahasa Arab itu sendiri. Di slide yang sebelumnya, maaf. Ya. Definisi bahasa Arab dapat ditinjau dari sisi bahasa dan istilah. Pengertian Arab secara bahasa adalah gurun Sahara, atau tanah tandus yang di dalamnya tidak ada air, pohon, dan tumbuh di atasnya. Sedangkan bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai motivasi dan keperluan yang mereka miliki. Secara istilah, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok manusia yang berdomisili di atas negeri gurun Sahara. Kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran bahasa disebut keterampilan bahasa yang tadi saya sudah sebutkan, seperti ada maharoh kalam, maharoh istima, dan maharoh kitabah, ya, dan lain-lain. Lanjut, di next slide ada tentang mufrodat. Pengertian mufrodat pertama ya. Mufrodat atau vocabulary atau kosakata merupakan salah satu unsur bahasa yang sangat penting karena berfungsi sebagai pembentuk ungkapan, kalimat, dan wacana. Sedemikian pentingnya kosakata sehingga ada yang berpendapat bahwa pembelajaran bahasa asing harus dimulai dengan mengenalkan dan membelajarkan mufrodat itu sendiri, baik dengan cara dihafal atau dengan cara yang lain. Namun demikian, pembelajaran mufrodat tidaklah identik dengan belajar bahasa itu sendiri karena mufrodat tidak akan bermakna dan memberi pengertian kepada pendengar atau pembacanya jika tidak dirangkai atau dibingkai dalam sebuah kalimat yang benar dan kontekstual menurut gramatika dan sistem semantik yang baku. Pelajaran mufrodat tampaknya kurang mendapat perhatian yang memadai sehingga sejauh ini masih dianggap belum jelas bagaimana mengembangkan pembelajaran mufrodat bagi peserta didik kita dalam rangka revitalisasi mufrodat sebagai bagian integral dari sistem bahasa Arab. Penulis berpendapat bahwa pembelajaran mufradat perlu dijadikan sebagai basis pengembangan kemahiran berbahasa Arab. Karena memahami dan memahamkan sebagai inti dari tujuan pembelajaran bahasa Arab tidak mungkin tercapai jika tidak ditopang oleh penguasaan mufradat dan kemampuan mendiskusikan permasalahan.
Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran mufrodat. Di sini tujuan pembelajaran mufrodat yang saya temukan ada 4. Pertama, memperkenalkan kosakata baru kepada siswa baik melalui bahan bacaan maupun fahmul masmu. Yang kedua, melatih siswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Yang ketiga, memahami makna kosakata, baik secara denotatif atau leksikal, maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Dan yang keempat, yaitu mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufrodat itu dalam berekspresi, seperti berbicara atau maupun tulisan atau seperti mengarang gitu. Sesuai dengan konteksnya yang benar, tujuan tersebut mencerminkan integrasi kompetensi kognitif, seperti mengenal, mengetahui, menyebutkan, dan afektif, dan sekaligus psikomotorik itu berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Di sini ada pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah seperangkat komponen yang telah dikombinasikan secara optimal untuk kualitas pembelajaran. Metode dari bahasa Yunani yang itu metodos yang artinya cara, jalan secara umum. Metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Secara khusus, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan. Selain itu, metode juga merupakan berbagai teknik dari sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Di sini juga ada pengertian lain, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun untuk bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada manfaat metode pembelajaran juga. Metode pembelajaran mempermudah proses kegiatan belajar. Proses kegiatan belajar mengajar, keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diukur melalui seberapa banyak cara yang digunakan dalam mengajar. Secara keseluruhan, metode pembelajaran akan memberikan berbagai manfaat bagi guru dan siswa di sekolah, dan guru sangat dituntut untuk mampu dalam menggunakan metode pembelajaran. Banyaknya metode pembelajaran yang dikuasai dan dimiliki seorang guru akan mempermudah dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, next slide ada metode eklektik. Saya akan membahas tentang pengertian metode eklektik dulu. Dalam bahasa Arab, metode ini memiliki penamaan yang bervariasi, diantaranya al-tariqah al-mukhtaroh, al-tariqah al-taufikiyah, al-tariqah al-iziwajiyah, dan al-tariqah al-tawlifiyah. Metode ini dinamakan al-tariqah al-akhiriyah karena unsur-unsurnya adalah gabungan dari unsur-unsur beberapa metode, seperti al-mubasyarah tariqah dan tariqah al-qawaid wal al-tarjamah. Metode ini juga dikenal juga dengan metode aktif atau metode campuran karena metode ini merupakan campuran dari unsur-unsur yang terdapat dalam direct method dan grammar translation method. Dari pengertian yang tadi saya bacakan dapat disimpulkan bahwa thariqah intiqoiyah atau metode eklektik ini adalah suatu metode pembelajaran yang lebih banyak ditekankan pada kemahiran mendengar seperti istima, berbicara, dan menulis, serta membaca dan memahami pengertian-pengertian tertentu. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang, menurut Abdul Wahab Rosyidi, metode ada beberapa asumsi yang mendasari munculnya metode ini. Yang pertama, tidak ada metode yang ideal karena masing-masing punya segi-segi kekuatan dan kelemahan. Kedua, setiap metode mempunyai kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk mengefektifkan pengajaran. Lahirnya metode baru tidak dilihat sebagai penolakan kepada metode lama, melainkan sebagai penyempurnaan. Dan yang keempat, tidak ada satu metode yang cocok untuk semua tujuan, semua guru, semua siswa, dan semua pengajaran. Yang kelima, yang terpenting dalam pengajaran adalah memenuhi kebutuhan pelajar, bukan memenuhi suatu metode. Yang terakhir, setiap guru memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan pelajar. Yang next slide, yang tujuan metode eklektik. Tujuan metode ini jelas sekali, yaitu merupakan pendekatan pembelajaran bahasa Arab untuk seluruh materi bahasa yang merupakan sebuah pendekatan yang sangat sempurna, serta sesuai bagi orang non-Arab yang belajar bahasa. Metode ini memiliki karakteristik tersendiri yang tentunya berbeda dengan metode lainnya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri metode eklektik. Pertama yaitu ada pengajaran bahasa harus diterapkan dengan menggunakan bahasa target yang tepat,
Yang kedua, pengajaran bahasa harus mengandung makna dan nyata. Yang ketiga, lebih menekankan terhadap 4 maharoh dalam pengajaran bahasa. Yang keempat, tidak harus menekankan pada hafalan, mimik, dan mempraktekkan struktur gramatika bahasa. Ciri-ciri tersebut harus dicermati oleh pengajar, karena sebelum menggunakan metode efektif ini. Hal ini diperlukan untuk lebih mengutamakan ketuntasan belajar yang sejatinya dapat diperoleh melalui penggabungan metode yang ada dengan sistem pelaksanaan terkombinasi dengan baik dan tepat sasaran. Selanjutnya itu pertimbangan penggunaan metode eklektik dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama ada kemampuan guru. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran dan penerapan metode sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan seorang guru. Penguasaan guru terhadap materi yang diajarkan merupakan penyelesaian dalam tahap pertama bagi seorang guru. Selanjutnya, guru harus dapat memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang diajarkan agar proses pembelajaran lebih mudah, efisien, dan efektif. Penguasaan materi pelajaran dan didukung dengan metode yang sesuai mempermudah guru untuk mentransfer ilmu atau materi yang diajarkan kepada muridnya dengan mudah dan baik. Yang kedua yaitu anak didik. Setiap murid atau pelajar memiliki karakter, keterampilan, kemampuan, serta kecerdasan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Dan memilih dan menggunakan metode hendaklah hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan lagi agar materi dengan mudah tersampaikan dan lebih mudah dipahami oleh guru. Jadi kita harus paham juga gimana kondisi anak murid kita. Kalau misalkan kita mau menggunakan sebuah metode, jangan yang kayak terlalu berat, misalkan harus bawa ini ya, wajib bawa ini, wajib bawa itu gitu. Nggak apa-apa, asal harus yang di batas wajar, yang sekiranya semua murid itu punya barangnya atau nggak punya sesuatu yang mau kita gunakan di metode itu gitu. Jangan terlalu memberatkan anak didik karena bakal menyulitkan anak didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan yang harus dicapai dalam satu pembelajaran turut andil dan saling berhubungan dengan metode yang digunakan. Seorang guru harusnya dapat memilih menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang diajarkan guna agar tercapai tujuan pembelajaran yang dimaksud. Yang keempat yaitu ada fasilitas. Adanya fasilitas atau sarana prasarana yang memadai juga turut ikut membantu mempermudah memperjelas informasi penyajian materi yang diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar maupun tujuan pembelajarannya. Dan ya, yang kelima itu ada waktu alokasi. Waktu sangat berkaitan dengan metode yang digunakan seorang guru dalam proses pembelajaran. Hendaknya guru mempertimbangkan metode yang sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Apabila metode yang digunakan tidak sesuai dengan alokasi waktu, maka proses pembelajaran tidak akan bisa berlangsung dengan baik dan tujuan pembelajaran akan sulit dicapai. Hal tersebut dikarenakan seorang guru tidak bisa optimal menyampaikan materi dan materi tidak sepenuhnya bisa diterima oleh murid atau murid kesulitan memahami materi pelajaran. Jadi bisa aja kalau misalkan kita pakai metode eklektik ini, karena kan di sini dia bisa mempelajari 4 maharoh sekaligus kan dalam 1 jam. Bisa aja kita misalkan dalam satu pelajaran misalkan 60 menit. Kita bisa 30 menit menggunakan metode audiolingual, kemudian 30 menit selanjutnya bisa menggunakan metode yang lainnya gitu. Jadi bisa aja murid disuruh menulis dulu, belajar menulis. Yang kedua 30 menit kemudian bisa kita gunakan waktunya untuk belajar istima atau yang lain-lain gitu. Nggak harus 4 maharoh dalam 1 jam sekaligus karena pasti itu akan sulit. Bisa tapi pasti akan sulit gitu. Dan yang kelima itu ada situasi dan kondisi. Dalam hal situasi dan kondisi yang dimaksud di sini adalah keadaan gedung, sekolah, ruang kelas, lingkungan sekitar sekolah, guru dan murid saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lanjut, yaitu rancangan dan proses penggunaan metode eklektik dalam pembelajaran bahasa Arab. Kita baca ke karakteristik metode eklektik ini. Yang pertama, kegiatan belajar di kelas bisa berupa latihan dan membaca keras dan tanya jawab. Yang kedua, kemahiran berbahasa diajarkan dengan urutan bercakap, menulis, membaca, dan memahami. Yang ketiga, dalam metode ini juga terdapat latihan menerjemahkan pelajaran gramatika secara deduktif.
Yang keempat, digunakan alat-alat audio visual karakteristik yang disebutkan di atas memberikan gambaran bahwa dalam penggunaan metode eklektik terdapat gabungan dari beberapa keterampilan metode-metode sebelumnya. Dalam metode ini ya, nggak hanya metode ini sih, di pembelajaran bahasa Arab itu kita harus memerlukan beberapa perancangan, seperti ada materi ajar bahasa Arab, desain pembelajaran bahasa Arab. Di desainnya ini ada ya itu seperti Maharo Istima, Maharo Kiroah. Di Maharo Istima itu ada teks percakapan yang komunikatif, dan ada mufrodat, latihan, permainan bahasa, dan tugas. Yang di Maharo Kiroah ada teks bacaan, contoh-contoh teks yang komunikatif, struktural, dan kontekstual, mufrodat, menjelaskan kesimpulan, dan latihan membaca. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan metode eklektik. Di sini saya akan bacakan saja langkah-langkah penggunaan metode eklektik ini. Yang pertama, ada pendahuluan pembelajaran sebagaimana pendahuluan dalam metode-metode lain. Yang kedua, guru menyuguhkan materi yang mudah dipahami. Mula-mula materi disajikan dengan lisan yang diiringi isyarat, gerakan gambar, atau dramatisasi. Misalnya berupa dialog-dialog pendek, dan sebagainya. Yang ketiga, guru mengarahkan para pelajar agar menyimak dialog tersebut, lalu menirukan apa yang didengar sampai benar-benar lancar. Yang keempat, guru membimbing para pelajar untuk mengimplementasikan dialog-dialog itu bergantian dengan teman-temannya. Yang kelima, setelah memperagakan dialog tersebut, guru memberikan teks bacaan lain yang temanya masih berkaitan dengan dialog yang mereka baca tadi. Kemudian guru memberikan contoh bagaimana cara membaca yang baik dan benar serta diikuti oleh para siswa berulang kali. Yang keenam, apabila di teks bacaan tersebut terdapat kosakata yang baru dan sulit, guru mengajarinya dengan cara memberitahu dengan gerakan atau isyarat atau gambar lain-lainnya. Apabila cara tersebut pelajar belum juga paham, maka guru menerjemahkannya dengan menggunakan sinonimnya atau bahasa populernya. Yang ketujuh, guru mengenalkan beberapa struktur gramatika yang terkandung pada teks, kemudian membahasnya bersama-sama. Yang kedelapan, guru memberi tugas untuk menelaah teks yang telah dipelajari, kemudian mendiskusikan isi yang terkandung di dalamnya. Dan yang kesembilan, penutupan pembelajaran. Yaitu dengan memberikan evaluasi beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks yang dibahas. Hal ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhannya. Di sini ada contoh penerapan metode eklektik. Yang pertama, ada guru menggunakan teks percakapan bacaan dalam pembelajaran lalu membacakan kepada siswa. Yang kedua, guru bisa menyuruh siswa untuk membaca teks percakapan bacaan tersebut dengan suara keras dan nyaring. Yang ketiga, guru memberikan mufradat baru seputar hiwar, bacaan yang dipelajari dan menuliskannya di papan tulis serta dapat menambahkan sinonim atau antonimnya. Yang keempat, guru memberi tugas soal-soal seputar teks tersebut. Yang kelima, setelah mengerjakan soal, guru menggunakan metode yang sesuai untuk menjelaskan susunan gramatika yang terdapat di dalam teks. Yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan metode eklektik. Yang pertama yaitu di sini saya akan bacakan kelebihannya dulu. Yang satu, pengajar menguasai berbagai macam metodologi dan menerapkannya secara bervariasi. Kedua, metode ini dapat menggunakan berbagai metode sesuai dengan tuntutan dan dari materi yang diajarkan. Ketiga, metode ini dapat menjadikan pengajar untuk lebih aktif dalam memberikan materi dan mempersiapkan berbagai kepentingan proses pembelajaran. Yang keempat, arah pembelajaran terarah sesuai dengan tujuan masing-masing materi yang diajarkan. Yang kelima, pembelajar dapat membuat rancangan materi pembelajaran dan memilih metode yang lebih sesuai dari berbagai metode yang ada. Yang keenam, proses pembelajaran lebih hidup karena antara pembelajar dan pengajar sama-sama aktif. Sedangkan kelemahan metode ini adalah pengajar akan terfokus pada beberapa metode, sedangkan tujuannya tidak mempunyai hubungan yang konkret antara metode dan materi. Yang kedua, metode ini dapat membingungkan para pembelajar disebabkan pembahasan materi yang ganda. Yang ketiga, pembelajaran bersifat furu'iyah atau bercabang-cabang atau tidak terfokus sehingga dapat membingungkan pembelajar. 4, tidak maksimalnya penggunaan waktu yang tersedia sehingga jarang pembahasan materi tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Makanya tadi saya ada sedikit saran untuk penggunaan metode ini bisa diseling aja, misalkan minggu ini pakai metode yang mana, minggu depan pakai metode yang mana, biar nggak semua metode kita lakukan dalam satu pelajaran atau satu waktu gitu.
Yang kelima, inkonsistensi pembahasan materi dan metode akan dapat berdampak kepada kebencian dan kebosanan terhadap materi dan bahkan pengajarnya. Metode dialektik ini tidaklah berbeda dengan metode lainnya. Ia lahir dengan aspek kelebihan dan kelemahan. Di antara kelebihannya bahwa bila metode ini didukung oleh profesionalisme guru yang memadai dalam melakukan pengayaan metode pengajaran, maka aspek kekuatan dari metode ini akan semakin terasah untuk teraplikasikan secara proporsional. Namun sebaliknya bila ia tidak didukung oleh kompetensi metodologi yang profesional dan dari pengajar di dalam kelas, maka metode eklektik ini akan menjadi tidak menentu dan lahirlah apa yang diklaim dengan metode seadanya. Jadi setiap metode pasti punya kelebihan dan kekurangan ya masing-masing itu. Kalau di metode eklektik ini enaknya itu kalau misalkan kita mau belajar mufrodat gitu. Oh kita kayaknya cocoknya pakai metode yang ini deh gitu. Jadi kita nggak cuman fokus sama metode satu doang, kayak misalkan kita metode ceramah tuh. Kita jadi guru pengajar ini hanya menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan gitu. Bisa kan kita pakai misalkan kita pakai dialog kayak tadi kita pakai dialog, atau kita pakai gambar, atau kita ngasih tugas ke murid, ngasih tugas misalkan tugas pokoknya tugas yang bisa mengasah kemampuan dia dalam berlatih mufrodat, atau kita suruh menulis hal-hal di sekitar siswa yang sekiranya mereka ini ingin tahu gitu apa bahasa Arabnya, hal-hal yang di sekitar mereka itu kan juga bisa jadi motivasi mereka gitu buat belajar mufrodat. Dan misalkan kita setelah kita memberi tugas, misalkan kita beri sedikit reward seperti misalkan nilainya kita tambahkan atau enggak kita beri suatu hadiah. Gitu. Jadi inti dari metode eklektik ini adalah metode yang gabungan dari metode-metode yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan di dalam metode ini kita bisa mempelajari maharoh kalam, maharoh istima, maharoh kiroah, dan maharoh kitabah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.